Dan awalnya begitu tiba di sini saya menilai sepak bola kita ini cukup brutal ya, cukup brutal. Dan kata yang saya selalu bilang pada waktu itu adalah sepak bola yang sangat primitif sekali saat itu. Ya saya sebenarnya karena dapat warga kehormatan boleh dikatakan ya secara resmi saya Rex Surabaya. Halo semuanya, pembaca Babe, apa kabar? Kembali lagi di Babe One on One. Seperti biasa ada saya Tio Prasetyotomo yang akan memandu Anda dan berbicara dengan tamu kita yang spesial. Di sebelum-sebelumnya kita punya banyak tamu dari dunia olahraga, khususnya sepak bola. Tapi kali ini saya akan berbicara nih lebih tepatnya dengan salah satu legenda di sepak bola Indonesia. Saya grogi loh, saya benar-benar gregetan loh. Saya jujur belum pernah bertemu beliau secara langsung, hanya melalui layar kaca, tapi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung nih di Babe One on One. Kita sambut saja Coach Jackson F. Tiago. Apa kabar, Coach? Tuhan baik, Tio. Selamat siang untuk semuanya, teman-teman Babe. Selamat siang, Coach. Semoga sehat selalu ya, Coach. Sekarang lagi di mana, Coach, posisinya, Coach? Lagi di mana nih? Lagi di Surabaya, rumah di Surabaya. Oh, rumah di Surabaya ya, oke. Ya, rumah Kan, di Surabaya. nah kita kalau ngomongin Coach Jackson kan sebenarnya kalau narik ke belakang, wah karirnya panjang lah ketika mungkin ketika Coach Jackson memulai karirnya tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang melihat aksi Coach Jackson secara langsung di layar kaca. Mungkin Coach Jackson bisa menceritakan awal mula kedatangan Coach Jackson ke Indonesia tuh, kenapa sih kok Coach mau ke Indonesia? Padahal udah berada di negara Brazil yang kita tahu kultur sepak bola yang sangat luar biasa sekali, Coach. Oke. Sebenarnya itu sebuah cerita yang agak lucu dan saya selalu sebut bahwa itu adalah sebuah kecelakaan ya saya bisa tiba di negara ini. Pada tahun 93 saya punya agen di Brazil. Dia menawarkan kepada saya dan beberapa teman lain. Mereka baru beli sebuah klub Liga 2. Liga seperti di Indonesia ini Liga 1 ya, divisi 1. Dia mau bawa tim itu ke Liga Utama. Dia bawa saya beberapa orang ke sana dan dia bilang bahwa kalau kita mampu mengangkat tim itu ke level tertinggi, dia akan membawa kita ke luar negeri. Awalnya rencana mau ke Portugal, rencananya. Saat buat paspornya dia bilang kita ke Portugal. Setelah itu ada perubahan. Ada perubahan tanggal sekitar 20 Desember tahun 94, dia hubungi saya, dia bilang bahwa kita akan bermain di Malaysia. Begitu kita berangkat dari Brazil, tujuan kita sebenarnya Malaysia, pikiran kita. Terus kita pergi lewat Swiss, lewat Zurich, lewat Swiss, terus tiba di Singapura. Sampai Singapura, kita ketemu seorang agen FIFA yang antar kita ke Indonesia. Baru di situ dia kumpulkan saya, dan 6 orang lagi dia sampaikan bahwa tujuan akhir kita sebenarnya bukan Malaysia, tapi Indonesia. Kebetulan itu tanggal 23 Desember, ya, kita mau merayakan Natal. Terus tiba di Jakarta di Hotel Indonesia, saya masih ingat itu Hotel Indonesia. Di situ ada Carlos de Melo, ada Gomes de Oliveira, pelatih Madura dan Caltech beberapa tahun terakhir. Ada Costa dan beberapa pemain lain. Kita dibagi kelompok. Ada 2 pemain yang pergi ke Pelita Jaya, 2 ke Mitra Kukar, Mitra Surabaya, 2 ke Petrokimia, saya dan Carlos, dan 1 ke PKT Bontang. Itu mereka membagi kita dengan cara seperti itu. Kita berunding bagaimana. Terus 2 teman dari Pelita, mereka bilang, saya tidak mau tinggal di sini, saya mau balik ke Brazil. Mereka memilih balik. Terus ada 1 pemain lagi dari Bontang, dia juga memilih pulang. Cuma yang tinggal di sini saya, Carlos da Costa Gomes. Kita bilang bahwa tahun baru Natal sudah berakhir, tiketnya untuk balik ke Brazil itu tanggal 7. Saya pikir kita sudah terbang begitu jauh, tidak salah kalau kita coba nasibnya di sini. Kita sudah sampai di sini kan. Akhirnya kita memutuskan untuk coba. Ya coba sudah 26 tahun. Yang menarik tadi saya seperti sempat melihat yang saya baca tadi CV dari Coach Jackson pernah memulai karir junior di Flamengo. Ini kan salah satu klub besar di Brazil. Mungkin pengalaman ini bisa jadi membentuk kayak Coach Jackson memiliki ekspektasi ketika bermain di Indonesia, tapi ternyata
kesan-kesannya pas pertama kali berkarir di Indonesia, kok liganya seperti ini? Mungkin seperti itu ada nggak sih, Coach? Sangat. Kita sampai sekarang kita masih melihat ada beberapa hal yang aneh buat kita. Meskipun kita bertahan lama di sini, kita bisa terima karena kita sudah berada di sini cukup lama, tapi sulit dimengerti. Dan awalnya begitu tiba di sini, saya menilai sepak bola kita ini cukup brutal ya, cukup brutal. Dan kata yang saya selalu bilang pada waktu itu adalah sepak bola yang sangat primitif sekali saat itu. Itu adalah penilaian saya terhadap sepak bola Indonesia pada waktu pertama kali datang sini, karena di sana kita bermain keras, sangat luar biasa keras juga. Itu kesan yang pertama yang saya punya waktu saya tiba di Indonesia, sehingga saya berpikir ya, karakter saya anak jalanan yang bermain bola di jalan itu harus lebih dikembangkan untuk saya bisa bermain di sini, sehingga saya sudah mengalami kesulitan karena memang saya dari kecil saya berawal dari sepak bola jalanan kan. Iya, saya mau menambahkan sih, Coach. Emang saya dulu juga main kompetisi antar kampung, Coach, dulu pas saya kecil ya. Emang brutal, Coach. Sejak dini sudah brutal. Sudah brutal. Sangat. Di sana di Brazil kita punya istilah itu, pelanggaran itu cuma terjadi kalau dari leher ke atas. Kalau dari leher ke bawah, jalan. Iya. Kalau di Brazil begitu dulu. Saya ingat dulu pas ketika main Tarkam, lebih tepatnya ya, sebutannya, saya kan sebagai bek kanan ya, Coach ya, karena skill saya pas-pasan. Emang hobi saya itu tackle orang. Biasanya kalau orang di tackle 2 orang. Jadi kayak, kalau gitu kamu mengerti persis. Pokok ini kamu paham betul ya. Paham sekali, Coach, paham. Betul, tapi emang, betul. Ya Coach Jackson Tiago ternyata kan sudah 26 tahun di Indonesia. Nggak ada yang, ya ini lebih dari, saya sekarang 32, berarti hampir 3/4 hidup saya, umur saya Coach Jackson sudah di sini. Jadi menurut saya ini kan agak menarik melihat Coach Jackson, dan bahkan Coach Jackson bahasa Indonesia pun sudah selancar ini, mengerti bahasa-bahasa slang mungkin. Tapi Coach Jackson sudah pindah-pindah klub dan lain-lain. Tapi kenapa sih Coach memutuskan akhirnya ya udahlah, saya memang Indonesia sebagai tempat tinggal saya, dan memilih kayak ya udahlah mendingan saya tinggal di Indonesia. Dan kenapa akhirnya menetap di Surabaya, Coach? Padahal udah pindah-pindah ke Banjarmasin, kan sempat mesti melatih Jayapura juga. Kenapa akhirnya memutuskan untuk stay di Indonesia dan memilih Surabaya sebagai rumah jadi Coach Jackson sendiri? Oke, untuk soal Indonesia ya, pertama saya jawab Indonesia. Saya punya pedoman hidup itu, saya bekerja dengan bersungguh-sungguh, dan selama orang menghargai apa yang saya lakukan itu, dan respect terhadap saya rasa tidak ada alasan untuk saya keluar dari tempat itu ya. Dan itu yang saya dapat di Indonesia. Saya dapat respect dari masyarakat Indonesia, mau masyarakat bola maupun bukan masyarakat sepak bola. Lingkungan saya di tempat saya tinggal ini, semua orang sangat respect saya maupun keluarga. Mereka mengakui karya saya sebagai seorang seniman bola juga, dan saya merasa sangat nyaman ya berkarya di negara ini, sehingga saya tidak keberatan tinggal di sini. Jelas saya punya tujuan hidup dan punya ambisi pribadi dalam aspek profesional. Saya dari dulu ingin bekerja di sebuah tempat yang level sepak bola jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi sampai saat ini kesempatan itu belum datang ya. Kemarin ke Malaysia, pengalaman yang baik. Saya bisa melihat di sana bahwa sebenarnya bukan cuma di Indonesia, di sana pun kita mampu mengangkat Penang ke level tertinggi. Saat itu ada seorang pemain juga dapat Puskas Award waktu itu di sana, Faiz Subri itu tahun 2016 ya terpilih sebagai gol terbaik dunia. Waktu itu kita juga pelatih di sana, sehingga saya rasa tinggal menunggu kesempatan kedua untuk kita menguji diri karena saya masih merasa masih bisa tingkatkan level kepelatihan saya ya. Makanya ambisi untuk pergi luar negeri tetap ada, meskipun domisili saya tetap di sini. Dan kebetulan istri saya juga orang Surabaya. Istri saya orang Surabaya, dan boleh dikatakan hampir 50-60% dari hidup saya sebagai pemain maupun pelatih saya habiskan di sini di Surabaya ya, sehingga di sini saya sudah menetapkan diri. Semua hal saya tahu di sini, semua orang sudah mengenal saya. Dan satu hal juga yang tidak
sudah kalah menarik juga. Saya tahun 97 dapat warga kehormatan Kota Surabaya. Sehingga ya sebagai bentuk penghargaan terhadap Pak Wali Kota waktu itu Pak Sunarto Sumo Prawiro, saya menetapkan diri di sini karena ya saya sebenarnya karena dapat warga kehormatan boleh dikatakan ya secara resmi saya Res Surabaya. Berarti Coach Jackson udah bisa lancar bahasa Jawa dong, Coach? Bisa, tapi di rumah dilarang karena kita punya anak kecil, agak kata-kata kasar kita kadang dilarang di rumah kita. Di lingkungan sini kita melarang dia untuk bicara itu karena kadang ada beberapa kata-kata yang ya terdengar kasar. Iya. Menarik sekali perjalanan karir Coach Jackson F. Tiago di Indonesia, khususnya di Surabaya. Tapi jangan kemana-mana dulu, pembaca Babe, karena kita sebentar lagi, abis ini lebih tepatnya segmen kedua, kita akan membahas lebih dalam lagi karir emas dari Jackson F. Tiago bersama klub-klub yang pernah dia bela. Seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.